Kita berpikir, jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video pada channel ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita membahas mengenai kasus-kasus penolakan gereja di mana-mana. Ya, bukan cuma satu kali terjadi di Indonesia. Kalau saya boleh kutip apa yang disampaikan oleh Pak Abu Janda, dia berkata demikian. Untuk penolakan gereja, pembubaran ibadah Kristen itu bukan baru-baru saja, tapi itu merupakan agenda setiap tahun di Republik Indonesia. Dan teman-teman sekalian, kita dihebohkan dengan penolakan gereja di mana-mana, yaitu yang paling viral adalah di kota Cilegon. Kenapa kota Cilegon begitu langsung meledak viralnya gitu ya? Karena Cilegon menciptakan sejarah jahat gitu ya. Sejarah jahat artinya mereka membuat sejarah untuk penolakan gereja. Mereka katakan bahwa ini sejarah di kota Cilegon. Pada hari ini kita akan melaksanakan penolakan pembangunan gereja HKBP di Cilegon. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, wali kota, wakil wali kota dan pemerintah lainnya dipaksakan ya untuk menandatangani kain kafan yang mereka sudah buat untuk menyuarakan, dan tanda tangan itu sebagai bukti bahwa mereka sepakat untuk menolak berdirinya gereja di kota Cilegon. Tetapi teman-teman sekalian, untuk berdiri kafe, berdiri tempat ya hura-hura di sana, itu izinnya mudah keluar. Tapi untuk membangun gereja, tempat peribadatan, untuk membina akhlak manusia, membina anak-anak muda, itu ditolak oleh mereka, tidak diberikan izin ya. Teman-teman sekalian, mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena mereka takut murtad, takut umat Islam tahu kebenaran. Dan itu sudah pasti teman-teman sekalian. Kalau gereja berdiri di kota Cilegon, saya terlalu yakin akan banyak jiwa-jiwa yang akan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ada kemuliaan Tuhan, ada hujan pertobatan terjadi. Karena di mana ada kekristenan, di situ ada berkat yang melimpah. Ya. Nah teman-teman sekalian, mereka takut murtad karena mereka sudah didoktrin selama ini orang-orang Kristen itu jahat, orang-orang Kristen itu tidak baik, ya, orang-orang Kristen itu kafir, ya. Jangan sampai biarkan mereka berkembang di daerah kita walaupun jumlahnya udah banyak. Seperti di kota Cilegon itu ada 3.900 lebih jiwa kekristenan, ya, jiwa jemaat Kristen yang ada di sana. Tapi mereka tidak punya ibadah. Mereka harus pergi ke kota sebelah, ya, karena di sana ada gereja, dan itu pun hanya satu HKBP, dan mereka harus berbagi shift untuk ibadahnya teman-teman sekalian. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk malam, dan dengan kemacetan yang begitu luar biasanya. Karena ketika juga dibuat ibadah keluarga, ditolak, diancam, ya, diteror itu pemilik rumah kalau dibuat ibadah rumah tangga. Jadi serba salah teman-teman sekalian, serba salah. Makanya seorang laki-laki, seorang pemuda luar biasa yang pernah ke Kalimantan Barat, teman-teman sekalian, ya, dia katakan, saya dekat dengan orang-orang Kristen, saya sembahyang, saya bebas membangun membangun masjid dan macam-macam. Orang Kristen tidak pernah ganggu. Ya, bahkan dia katakan statementnya, orang Kristen kalau beribadah tidak ribut, hanya sekitaran gerejanya saja. Berbeda dengan kita yang Islam, kata pemuda ini teman-teman sekalian. Dia katakan bahwa kalau kita justru ribut, toa di mana-mana. Kalau orang Kristen tidak, hanya di gereja saja, dan itu tidak terlalu ribut. Ya, nah teman-teman sekalian, kenapa semua terjadi demikian? Karena mereka juga berpikir bahwasanya kalau mereka menghalangi pembangunan gereja, maka perkembangan kekristenan tidak akan ada lagi.
Kalau dihambat pembangunan gereja, firman Tuhan tidak akan disampaikan lagi. Injil tidak lagi diberitakan, ya. Ini pemikiran primitif. Mereka berpikir bahwa kita tidak bisa mengabarkan firman Tuhan, kita tidak bisa menyampaikan Injil yang benar tentang keselamatan, tentang hidup kekal yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus kalau tidak ada gereja. No, ya. Ini pemikiran yang salah. Ya, gereja itu hanya digunakan oleh orang Kristen dalam persekutuan. Tapi tiap hari orang Kristen menyampaikan firman Tuhan, termasuk di media sosial. Udah dunia internet sekarang teman-teman sekalian, di mana-mana ada Injil diberitakan di media sosial, ya. Jadi tidak bisa dibendung, ya. Dan orang-orang yang murtad memeluk kekristenan itu tidak bisa dibendung lagi. Nah, teman-teman sekalian, menarik nih. Ada satu hal yang saya mau mengajak kita untuk menonton apa yang pernah disampaikan oleh Buya Sakur, ya. Karena selama ini sudah dididik mereka dengan cara apa, ya, tutup jendela, tutup pintu, matikan lampu, ya, percaya saja, pokoknya gitu. Injil sudah dipalsukan, Kristen itu kafir, pokoknya tidak usah belajar, tidak usah cari tahu tentang Injil, tidak usah cari tahu tentang kekristenan. Karena apa? Karena memang sudah didoktrin semacam itu, orang Kristen itu kafir. Nah, oleh karenanya teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat video berikut ini. Kita berpikir, jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu, pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional, itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Ya, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Buya Sakur, ya. Dan itu sangat bermanfaat sekali sebenarnya teman-teman sekalian. Bagi orang-orang yang berpikir kritis, orang-orang yang berpikir jauh, sebenarnya tidak terima mentah-mentah, ya. Karena juga dalam Kristen diajarkan demikian. Jangan terima mentah-mentah pengajaran yang diberikan kepadamu. Misalnya dikatakan Yesus itu bukan Yesus itu Tuhan gitu, ya. Kok Tuhan itu bisa jadi manusia, lalu dijelaskan lah gitu. Jangan terima mentah-mentah. Kamu harus belajar, kamu harus baca firman Tuhan, harus baca Alkitab supaya paham. Jangan percaya buta. Makanya Pak Buya Sakur tadi berkata bahwasanya, ya, selama ini dididik, ya gitu. Dan itu banyak teman-teman sekalian, dari teman-teman muslim itu banyak sekali yang memang tidak tahu apa-apa, yang berkomentar-komentar di channel saya. Itu saya percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan soal agama. Mereka tidak tahu teman-teman sekalian. Yang mereka tahu itu hujatan. Oh, Yesus itu pokoknya maki-maki teman-teman sekalian, hujat-hujat gitu. Ya, dijelaskan Kristus itu begini begono, macam-macam, ya. Mereka ucapkan kata-kata kotor teman-teman sekalian. Karena mereka selama ini sudah didoktrin, ya. Oh, itu ajaran Paulus, ya, pengikut Paulus, umat Paulus, gitu. Padahal Injil sudah dipalsukan. Yesus bukan Tuhan tapi nabi dan macam-macam lah. Ini yang selalu mereka sampaikan, padahal mereka tidak mengerti teman-teman sekalian apa yang mereka sampaikan, ya. Dan untuk membuktikan hal ini teman-teman sekalian, ya, ada salah satu teman, ya, yaitu Bang Effendi Usman dari Injil Habaget. Dia dulu muslim yang taat juga dari Aceh. Selama ini dididik semacam itu juga. Oh, jangan baca Injil, itu sudah palsu, ya. Itu orang Kristen itu tidak bagus, sehingga dia membenci kekristenan teman-teman sekalian, ya. Untuk itu saya langsung mengajak kita untuk menonton video daripada Bang Effendi Usman Murtadin Aceh berikut ini. Berpikir secara kritis, berpikir dengan rasional, berpikir dengan akal yang sehat, dan jangan pernah takut murtad. Kenapa? Selama ini saya ambil kata-kata Buya Sakur Yasin. Selama ini kita dididik beragama dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah, kan begitu katanya. Nah, caranya selama ini kan begitu. Pokoknya imani saja. Nah, ketika saya merenungkan apa yang disampaikan oleh Buya Sakur Yasin, itu sangat benar sekali Bapak Ibu. Sangat benar sekali, karena saya pernah mengalami waktu saya masih berada dalam agama Islam. Tidak boleh bertanya terlalu dalam. Dilarang bertanya. Kalau kita bertanya terlalu dalam, langsung dicap, kamu jangan seperti orang Yahudi, ya.
kamu jangan seperti anak Israel ya, kamu jangan seperti Bani Israel ya. Apa kamu mau murtad? Atau jangan-jangan kamu murtad segala macam. Pokoknya Bapak Ibu jangan terlalu bertanya. Nah, sekarang saudara bisa melihat di zaman internet ini, Buya Syakur Yasin sendiri berkata, apa Bapak Ibu? Selama ini kita dididik beragama dengan cara pejamkan mata, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu, yakinlah. Yakinlah. Ini kata Buya Syakur Yasin, saudaraku. Nah, beliau juga berkata, yuk sekarang berpikir, jangan takut murtad dong. Berpikir kritis. Artinya apa? Kalau saya bayangkan, renungkan kata-kata berpikir kritis, artinya jangan telan mentah-mentah terhadap apa yang kita dengar dari sebagian ustadz. Apalagi ustadz yang suka sekali menjelek, menghina, mengolok-olok iman kekristenan. Ustadz yang sering berkata Injil dipalsukan. Ini jangan telan mentah-mentah. Kita belum pernah melihat Injil, kita belum pernah membaca Injil, tetapi sudah dikatakan Injil itu palsu. Coba pikir dengan akal yang sehat. Kenapa selalu dikatakan Injil palsu? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apakah ada udang di balik batu? Sehingga selalu disebarkan berita hoak kalau Injil sudah dipalsukan. Ini maksudnya, saudaraku. Ya, saya juga mengalami hal yang sama seperti saudara alami saat ini. Para ustadz berkata Injil dipalsukan. Saya telan mentah-mentah. Saya percaya benar. Saya yakin sekali kalau Injil sudah dipalsukan. Padahal saya belum pernah melihat kitab Injil, belum pernah membaca kitab Injil. Bagaimana cara kita melihat dan membaca sementara selalu diberitakan kalau Injil dipalsukan? Ternyata Bapak Ibu, setelah saya membaca Injil, saya baru memahami, baru mengerti kenapa dikatakan Injil dipalsukan. Kenapa dikatakan dilarang membaca Injil? Karena Injil sudah diubah-ubah. Ternyata para ustadz takut. Ya, apa yang ditakuti Bang Pendi? Nanti banyak orang yang murtad, saudaraku. Banyak orang yang menemukan kebenaran. Ini maksudnya ternyata. Sehingga mereka sebarkan berita hoak bahwa Injil sudah dipalsukan. Ya, teman-teman sekalian, itulah Bang Effendi Usman yang sudah mengalami sendiri ketika dia berada di agama Islam ya. Dan kita tahu sendiri ya, makna dan tujuan mereka selalu katakan bahwa Injil sudah dipalsukan. Ini adalah berita hoax. Memang hoax ya. Itu tidak betul ya. Itu mereka memutarbalikkan fakta bahwa padahal teman-teman, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Injil itu tidak pernah dipalsukan. Tapi mereka menggiring opini, membuat sebuah statement bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Mereka berpikir dengan melakukan demikian, ya, maka pemberitaan firman Tuhan akan berhenti. Dan keselamatan yang diberitakan oleh orang Kristen itu akan berhenti di situ. Ya, padahal firman Tuhan tidak akan bisa dibelenggu, teman-teman sekalian. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang aku beritakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ini perkataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 8 dan 9, teman-teman sekalian. Ya, ingat sekali lagi, untuk Injil Rasul Paulus menderita. Ya, dia malahan seperti orang yang dibelenggu, dia dikawal terus-menerus, tidak diberikan kebebasan. Tetapi sekalipun dia dibelenggu, Injil, firman Tuhan tidak bisa dibelenggu. Demikian juga gereja ditutup, diberikan berita-berita hoax, Injil sudah dipalsukan karangan Rasul Paulus, dan banyak lagi yang ibadah-ibadah Kristen dihalangi. Ingat, Injil dan firman Tuhan tidak akan bisa terbelenggu, tidak akan bisa dihentikan, tapi akan terus diberitakan sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, dukung terus kami dalam memberitakan Injil di YouTube khususnya, karena Anda sekarang sedang menonton YouTube ya. Dukung, subscribe, like dan komen, bagikan ke media sosial teman-teman supaya banyak orang diberkati. Terima kasih teman-teman, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.